Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-80 hingga ayat yang ke-24, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, dan sesungguhnya penduduk negeri Al-Hijr atau kota Al-Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul atau rasul-rasul mereka, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap ingkar atau berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu, dan di dalamnya mereka merasa aman dari bahaya. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara yang keras dan memekakan di waktu fajar, dan tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dan atas izin Allah kita telah sampai kepada juz yang ke-14. Kajian Al-Quran kita telah sampai kepada juz yang ke-14, di mana juz tersebut terdiri dari dua surat, surat Al-Hijr dan surat An-Nahl. Surat Al-Hijr diambil dari nama kota dari umat Nabi Soleh, ya, umatnya Nabi Soleh. Mereka tinggal di kota Al-Hijr, di mana yang terkenal adalah kota-kota yang atau tempat tinggal mereka itu dipahat dari gunung batu, ya. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang Allah pernah melihat nama kota Petra di Yordan, ataupun kota yang dalam hal ini adalah kota Al-Hijra atau di Saudi Arabia, ya, Madain Soleh. Jadi kota-kota Nabi Soleh, Madain Soleh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari mati Allah, surat ini adalah surat Mekah dan disampaikan kepada Rasulullah, diturunkan kepada Rasulullah sebagai peringatan atau untuk memperingatkan kaum Quraisy. Kaum yang tinggal di kota Hijr ini teknologinya sangat tinggi. Mereka sombong terhadap penduduk-penduduk kota-kota yang lain. Mereka bisa membuat rumah dengan memahat gunung batu. Mereka juga sangat angkuh terhadap Allah. Mereka memahat rumah di gunung batu seolah-olah mereka menyatakan bahwa kami aman di dalam ini, Allah tidak bisa mencapai kami. Tetapi mereka juga akhirnya sampai kepada mereka azab dari Allah. Diriwayatkan mereka meminta kepada Nabi Soleh untuk ditunjukkan suatu mukjizat, dan mukjizatnya adalah unta betina yang besar, ya. Tetapi mereka itu diperintahkan untuk tidak membunuhnya, tetapi mereka malah membunuhnya, seolah membangkang kepada perintah Allah. Dan Nabi Soleh menyampaikan kepada mereka dalam waktu 3 hari akan datang azab dari Allah, tapi mereka tidak mengindahkannya, mereka berpaling darinya. Mereka masuk atau tetap tinggal di rumah-rumah mereka yang di dalam gunung batu tersebut dan merasa aman. Dan pada akhirnya, pada saat mereka masih tidur di waktu fajar, datanglah azab dari Allah, suara yang sangat keras dan memekakan, dan mereka semua kecuali Nabi Soleh dan pengikutnya, mereka semua meninggal atau dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik menyangka nikmat Allah, seperti halnya juga ini merupakan peringatan bagi kaum Quraisy. Pada saat itu kaum Quraisy itu tidak ada artinya teknologinya dibanding kaum yang tinggal di kota Al-Hijr ini, tetapi mereka hancur, penduduk kota Al-Hijr ini, karena membangkang. Apalagi kaum Quraisy. Sekarang bagi kita juga patut kita mengindahkannya. Kadang-kadang teknologi kita ini tidak terlalu tinggi dibanding masa-masa lalu, ataupun teknologi kita tinggi dan kita merasa sombong. Ini adalah hasil pencapaian kita tanpa bantuan dari Allah. Dan kita lihat sekarang beberapa bangsa di dunia ini merasa sombong, merasa invisible dari azab Allah. Dan dari ini kita bisa belajar bahwa azab Allah akan datang di tempat yang mereka mengira aman. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik
Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari surat ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.